Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi kami membicarakan tentang pendidikan, Prof. Imam. Jadi pendidikan tinggi kita ini 10 tahun terakhir ini kemungkinan karena salah urus gitu. Jadi memang idealnya perguruan tinggi itu kan bukan hanya sekedar memberikan pendidikan pengajaran, tetapi juga riset. Nah, kelihatannya risetnya juga tidak begitu berhasil, pengajarannya juga begitu. Bahkan ada kasus-kasus tertentu segede universitas yang tertua di Indonesia aja masih kena komersialisasi. Jadi ada kasus dia diduga itu mengkomersilkan pendidikan itu. Jadi sekarang ini kan banyak pejabat-pejabat yang mengambil kuliah tapi dalam waktu dekat dalam kesibukannya tahu-tahu sudah PhD, doktor. Itu menurut jenengan pengalaman jadi rektor dulu. Nggih, Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang pendidikan ini memang agak sulit, Mas Habib. Termasuk juga bicara tentang pendidikan tinggi. Kalau Mas Habib mengatakan itu salah urus itu kan, saya kira memang itu tidak terlalu salah, Mas Habib. Makanya kalau saya kembali sajalah sebetulnya kepada ketentuan yang biasanya diucapkan oleh kiai. Kiai itu kan orang tradisional, tapi apa yang disampaikan itu juga jangan dikira kualitasnya rendah, Mas Habib. Kalau kiai itu kan selalu diingatkan jangan melupakan niat, niat dan tertib. Kalau kiai itu kan gitu. Niat itu harus baik, gitu. Niat itu harus ya jadikan pegangan. Gitu. Begitu juga tertib. Tertib itu ternyata dimaknai pekerjaan itu harus diusahakan berkualitas mungkin. Gitu. Masing-masing faktor itu kan, kalau faktor pendidikan itu harus di tertib itu manakala itu dilaksanakan dari berbagai aspeknya itu berkualitas. Maka kalau berpegangan kepada dua hal, ialah niat dan tertib, itu sebetulnya luar biasa. Kalau sekarang itu misalnya menjadi salah urus, itu karena keluar daripada niat. Niat perguruan tinggi itu apa sebetulnya itu? Perguruan tinggi seperti yang disebut oleh Mas Habib, nomor 1 itu adalah riset sebetulnya. Baru lalu pendidikan pengajaran, lalu pengabdian masyarakat. Yang dimulai itu adalah riset. Seharusnya. Lalu untuk bisa riset itu ya memang orang ahli. Kalau di dunia pesantren ya kiai lah. Kiai yang unggul. Kalau di perdepokan dulu resi. Kalau di perguruan tinggi ya profesor. Nah, dari sini saja sebetulnya kan aneh. Kalau pesantren kan di situ mesti ada kiainya. Kalau perdepokan kan ada resinya. Mestinya perguruan tinggi kan harus ada profesornya. Kok banyak perguruan tinggi yang tidak punya profesor, kan sama dengan pesantren tidak punya kiai, kan itu Pak Habib. Itu saja kan sudah salah urus. Itu salah urus. Lalu kalau di situ tidak ada guru besarnya, kenapa kok disebut sebagai perguruan tinggi? Jadi sudah salah urus betul itu kalau menurut hemat saya. Belum lagi yang seperti katakan oleh Mas Habib tadi, keluar daripada niatnya lalu komersialisasi ya seperti itu kan keluar daripada niat semula. Kan? Jadi gelar itu seperti diobral. Karena itu maka menurut hemat saya harus dibenahin. Oleh siapa? Ya oleh masing-masing perguruan tinggi itu. Sebab biasanya itu di dalam kehidupan ini yang menjadikan mati itu siapa, Mas Habib? Yang meruntuhkan sesuatu institusi atau pribadi siapa? Bukan orang lain loh, Mas Habib. Di dalam itu. Dirinya sendiri. Jadi jangan dekati bunuh diri sebetulnya. Jangan bunuh diri. Yang bisa mematikan pasar itu pasar sendiri, yang bisa mematikan perguruan tinggi sendiri. Yang mematikan penjual-penjual itu kan dirinya sendiri. Coba
sebuah rumah makan itu siapa? Nggih. Menjadi tidak laku itu kenapa? Ya karena di pelayanannya itu tidak bagus. Itu kan, kalau itu contoh-contoh banyak lah, karena ini waktunya singkat. Karena itu perguruan tinggi jangan bunuh diri menurut saya. Jadi yang namanya perguruan tinggi itu ya itulah, di situ ada profesor yang lakukan penelitian, lalu ada saya penelitian itu diajarkan ya, diwariskan kepada generasi ke generasi, dan ilmu itu lalu digunakan untuk pengabdian masyarakat. Karena itu suatu masyarakat kalau ada perguruan tinggi hebat, pasti masyarakatnya menjadi hebat, Mas Habib. Tapi kan yang terjadi kan tidak begitu. Apalagi kalau kita lihat misalnya, perguruan tinggi kok lalu tidak diurus oleh perguruan tingginya sendiri. Kok lalu diurus oleh orang lain, birokrasi misalnya di pusat. Apa birokrasi pusat itu tahu tentang perguruan tinggi? Yang tahu tentang Brawijaya misalnya, ya orang Brawijaya. Bahwa dia sudah ada profesornya. Pimpinannya juga diangkat. Iya, yang tahu tentang UM, ya UM. Yang tahu tentang Erlangga, ya Erlangga. Yang tahu tentang UNESA, ya UNESA. Yang ITS, ya tahu ya tentang ITS itu. Nah kalau itu profesornya lalu diatur-atur itu kan. Apalagi hanya untuk urusan birokrasi. Itu lalu kan menjadi keliru sebetulnya. Mau perguruan tinggi itu, profesor itu harus punya sifat-sifat, harus ada keberanian. Harus ada keterbukaan, harus ada kebebasan. Jadi bebas, terbuka, berani itu ciri khas orang-orang perguruan tinggi. Tentu ditambah satu lagi adalah bertanggung jawab. Kok lalu diatur? Kelirunya itu kan di situ, keliru di dalam bagaimana mensikapi kita kepada perguruan tinggi. Nah itu kalau menurut hemat saya harus dicari sebetulnya yang dimaksud perguruan tinggi itu seperti apa. Tetapi itu tidak sulit kalau menurut hemat saya itu. Lalu satu, yang kedua, memang ini bangsa Indonesia itu tidak bisa Mas Habib lalu diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya itu kan secara keseluruhan. Kebablasan sekarang ini. Perguruan tinggi itu jangan lalu hanya digerakkan untuk mengejar rasio. Bahwa penduduk sekian, guru besarnya doktornya sekian, S2, S3 sekian. Kalau itu memenuhi jumlahnya cukup, tetapi kalau kualitasnya kurang, kan malah mengganggu Mas Habib sebetulnya itu. Nah karena kualitasnya, karena itulah maka pemerintah lalu menelut toleransi sampai lalu perguruan tinggi itu diminta untuk urusan uang. Rektornya agar mendapatkan uang lalu buka cabang di mana-mana. Itu sebetulnya sudah melupakan kualitas Mas Habib. Melupakan kualitas. Sampai lalu di kabupaten-kabupaten ada cabang-cabang. Lah ini apa-apaan kan begitu kan jadinya itu. Kadang-kadang guru besarnya tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana sehingga lalu mereka tahu bahwa ini adalah untuk urusan penambahan dana. Jadi perguruan tinggi ilmu kok dikaitkan dengan dana. Memang perguruan tinggi perlu dana, perlu uang, tapi caranya jangan lalu membuka di seperti itu. Itu. Yang kedua juga perguruan tinggi swasta. Sekarang ini Mas Habib, itu kalau dulu di perguruan tinggi itu kan di kota provinsi, di kota kabupaten. Kabupaten kan tidak semua. Kalau di Jawa Timur itu ya Surabaya, lalu ada Malang, lalu ada Jember kan begitu. Sekarang itu sampai di kecamatan itu loh ada. Dan di situ juga ada guru besarnya, ada profesornya. Lalu sambilan semua. Gurunya, dosennya sambilan, karyawannya sambilan, lalu kemudian mahasiswanya juga sambilan semua. Semua pekerja. Kalau dulu Mas Habib ya 20 tahun yang lalu, orang hanya untuk mencari master, itu kan sampai harus pergi ke Amerika, pergi ke Eropa kan gitu kan, pergi ke Australia, pergi kemana-mana hanya untuk mendapatkan master, apalagi untuk mendapatkan doktor, membawa keluarganya ke sana, ya kan, bertahun-tahun kan begitu, ya kan, dengan cara nggak tahu lah, saya juga tidak pernah mendapatkan itu, tapi kan juga tidak gampang sekolah di luar negeri itu Mas Habib. Ya kan? Saya pernah itu dapat cerita misalnya mulai dari Pak Habibie kan. Saya pernah itu kan. Tanya Pak Habibie sampai Bu Ainun itu lalu disuruh untuk apa itu? Kerja untuk menjahit itu. Saya suruh kerja. Saya pernah itu. Nah,
Sekarang ini Mas Habib, kalau mencari master itu kan nggak pernah ke kampus pun boleh ya Pak? Boleh sekarang. Nggak pernah ke kampus boleh. Kuliahnya hanya 1,5 tahun. Kuliahnya hanya beberapa kali, lalu menulis tesis selalu di situ. Dan dia masih tetap AI. tetap menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu dapat apa? Lah coba. Lalu mereka mendapatkan gelar master. Sebentar lagi lalu juga dibukalah program S3 doktor. Ya enggak apa-apa lah. Jadi kalau itu memang. Tapi kalau lalu dosennya juga enggak ada, profesornya hanya sekedar cari orang-orang yang sudah pensiun, lalu bahkan yang sudah sakit. Hendak tahu sakit dipakai untuk persyaratan ke Jakarta, lalu dapat SK, lalu program doktor. Padahal di situ lalu semua serba apa adanya Mas Habib. Lalu dokter seperti apa seperti ini? Lalu kualitas kayak gini, bersaing dengan Singapura, bersaing dengan Malaysia, bersaing dengan dunia yang sudah maju kayak begini, ya ketinggalan sebetulnya ini. Karena itu maka harus orientasi kepada mutu. Nah, pemerintah dalam hal ini menurut hemat saya harus bijak menurut saya. Jangan lalu masyarakat itu apalagi masyarakat itu untuk mendapatkan gelar master, untuk gelar doktor itu yang penting bergelar doktor itu. Alasannya adalah untuk menyemangati anaknya, cucu-cucunya. Dokter kok untuk menyemangati anaknya, cucunya. Iya kan? Nah itu. Nah ini ya boleh-boleh saja lah ya Mas Habib. Tapi jangan kemudian mengorbankan identitas sebuah perguruan tinggi, identitas dokter seperti itu. Rasanya memang ya sedih banget kalau saya itu. Apalagi dikomersilkan. Apalagi lalu dikomersilkan. Bisa dibeli, lalu kemudian orang sekolah. Kalau zaman dulu ya di pesantren saja kan saya selalu mengatakan ke pesantren saja dulu milih aku ingin alim di bidang apa. Kalau ingin alim di bidang tata bahasa perginya ke Lirboyo karena di situ ada Kiai Makrus. Kalau ingin ahli fikih perginya ke situ Bondo sana karena di sana ada Kiai Asad Samsul Arifin. Beliau ahli di bidang fikih. Kalau ingin tafsir hadis pergilah ke Abdullah Faqih di Langitan sana. Begitu juga kalau ingin tasawuf kan itu kan. Pergilah ke Pasuruan atau ke Bangkalan karena ada Kiai Khalil, ada Kiai Hamid. Itu kan luar biasa dulu. Pesantren kan sudah menghargai ilmu dan ilmuwan. Nah, kok lalu tatkala perguruan tinggi institusi lebih modern ya, ngakunya kan lebih modern dari pesantren. Kok ada lalu universitas sampai enggak punya profesor. Enggak punya doktornya hanya beberapa dan itu pun doktor yang dari sisi keilmuan juga masih dipertanyakan. Dipertanyakan. Nah, ini yang memang nanti banyak dokter di desa-desa, tetapi kalau dokternya itu lalu tidak bisa memberlakukan tidak cocok dengan gelar akademiknya, tidak mampu melakukan perubahan-perubahan, kan malah justru kasihan kalau menurut hemat saya. Nah, inilah yang bisa menyelesaikan ini adalah pemerintah menurut saya itu. Karena itu harus baru. Jadi pemerintah cukup aja ngatakan aku Rektor Brawijaya, Rektor UIN, Rektor Erlangga, aku kepingin ini. Kualitas kan begitu kan. Diserahkan kepada mereka bagaimana kompetisinya, kompetisi kualitas bukan kompetisi kuantitas, bukan cepet-cepetannya lulus gitu kan. Sekarang dituntut ya. Dituntut segera lulus. Lah ya makanya itu. Jadi itu kan terlalu intervensi kepada urusan-urusan bagaimana mendidik gitu kan. Nah seperti itu kalau menurut hemat saya itu. Bukan karena lulus banyaknya itu, tapi yang banyak itu untuk apa. Karena itulah maka menurut hemat saya pemerintah ini harus melakukan penataan yang orientasinya itu adalah kualitas menurut saya. Apa artinya punya dokter-dokter begitu banyak sampai di desa-desa, tetapi ternyata juga tidak ada dampaknya apa-apa kepada perkembangan di desa itu, gitu kan? Itu menurut saya. Hanya untuk kepentingan politik. Apalagi kalau itu untuk kepentingan politik. Jadi kalau saya kata kunci Mas Habib dikatakan kita ini bersaing kompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Ini harus disadari oleh semua pihak. Berkompetisi itu mesti yang kuat itulah yang menang kan gitu, yang kokoh itulah yang menang.
yang berwawasan luas, yang cerdas itulah yang menang. Bukan karena gelarnya itu, tapi tidak punya isi apa-apa. Nah itu, saya ya tidak berarti tidak setuju dengan banyakan dokter, tapi saya untuk apa dokter banyak-banyak gitu kan, kalau lalu kualitasnya rendah, malah justru menyiksa yang menjadi dokter itu sendiri, kalau menurut saya gitu. Itu Mas Habib, harus ada penataan yang oleh pemerintah yang orientasinya adalah kualitas. Mudah-mudahan sekarang kan dipisah itu antara Dikdasmen dengan perguruan tinggi dan riset. Dan wamennya juga 2. Kurang apa udah. Mudah-mudahan 5 tahun berikut ini sudah bisa ditata lagi sehingga kualitas. Dan juga harus dipahami mengembangkan manusia itu juga harus dengan pendekatan manusia, Mas Habib. Manusia itu punya variabel yang begitu banyak gitu kan. Jangan dikira kalau uangnya banyak lalu mesti hebat, bukan. Manusia itu ada sisi-sisi lain. Sebab saya dulu ya ketika memimpin kampus kan, dokternya kan hanya berapa kan itu kan. Orangnya juga tidak banyak gitu. Tapi waktu itu kan bisa melakukan dinamisasi yang luar biasa kan ketika itu kan. Pertumbuhan gitu kan. Pengembangan dari ketenagaan, dari sisi program-program dan lain-lain. Sekarang ini kan banyak profesor-profesor, banyak dokter-dokter. Tapi kenapa gitu mau untuk melakukan perubahan kan jadi susah. Gitu kan. Dulu tidak ada dokter bisa tumbuh dan berkembang. Sekarang itu banyak. Dokternya banyak, profesornya banyak kok. Nah, lagi-lagi ini adalah kualitas. Kualitas orang-orang yang ada di kampus itu. Dan kualitas itu tentu saja juga ditentukan oleh pimpinannya. Pimpinan itu harus mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang. Ya kan, manusia itu kan harus digerakkan gitu kan. Bagaimana menggerakkan orang itu ada seni tersendiri. Nah kalau orang tidak bisa gerakan, apalagi gerakan juga tidak tahu digerakkan kemana gitu kan. Itu lalu ya, justru banyaknya orang, banyaknya dokter, banyak profesor malah jadi beban. Nah itulah yang saya maksudkan. Manusia punya banyak dimensinya itu tadi. Terima kasih sangat Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.